Oke, teman-teman selamat pagi. Pagi. Sarapan semuanya ya. Ya, teman-teman, hari ini kita masuk ke materi 3-nya kualitatif, tapi sebelum itu saya minta Mas Faisal, coba jelaskan secara singkat, Mas, kuantitatif sampai mana ya materinya ya? Kuantitatif sampai itu yang kemarin yang aksiologi, epistemologi, ontologi itu, Pak. Udah paham dari materi? Tapi kalau yang 3 itu masih belum paham. Kurang lah. Jadi kuantitatif sampai situ juga ya? Belum suruh cari judul ya? Kuantitatif apa kualitatif ya? Lupa. Kuantitatif Bu Mega. Oh, kuantitatif itu Bu Mega. Uh. Oh, kalau Bu Mega kemarin ini apa yang ngitung itu, Bil? Variabel. Variabel. Ya, sampai situ. Oke, ini off record aja ya. Paham nggak yang variabel-variabel kemarin? Paham. Lumayan. Terus kenapa kok Oke, kita bahas nanti ya. Ya, teman-teman, saya yakin kalian akan sangat-sangatlah bingung tentang epistemologi, aksiologi, sama ontologi. Itu wajar karena memang normalnya itu materi untuk pascasarjana atau S3. Nah, makanya saya coba share screen ya. Makanya teman-teman, hari ini kita akan mulai tentang yang namanya, jadi gini, gimana ya bilangnya? Kita akan mulai menentukan fokus masalah penelitian sebenarnya untuk kualitatif. Jadi saya minta, ini pertemuan ketiga ya nggak salah ya? Saya minta teman-teman di sini modelnya adalah nanti kita responsi dari komen-komen yang ada di e-learning yang kalian sudah buat gitu. Kemudian akan kita bedah satu persatu. Saya akan tanya ke teman-teman kenapa kok menulis ini, terus kemudian kenapa ingin mengangkat permasalahan ini gitu loh. Nah, harapannya dari pertemuan kali ini, pertemuan ketiga setelah kita diskusi berdasarkan komen yang kalian ada di e-learning kemarin, kalian bisa agak terbuka tentang ontologi, aksiologi, epistemologi. Sederhana teman-teman, ontologi, aksiologi, dan epistemologi itu sebenarnya adalah cara berpikir ilmiah untuk membentuk fokus penelitian yang akan kalian sematkan di nanti proposal penelitian kualitatif. For your information, teman-teman, kali ini di metode penelitian kualitatif itu track record nilainya teman-teman ada di e-learning. Jadi ketika teman-teman di diskusi dan penugasan itu jelas alurnya sampai nanti pertemuan ke-14 karena kita full daring, itu berarti saya tidak keberatan untuk memberikan A karena paradigma kualitatif itu bukan pada hasil tapi pada proses. Beda dengan kuantitatif balikannya. Jadi dia meniadakan proses tapi hasilnya jadi ditamakan. Gitu ya. Kita mulai responsinya. Siapa yang ada di sini? Vira dulu, apa Faisal dulu? Apa kalau nggak salah Nabila belum itu ya? Belum komen ya? Belum, Pak. Gimana kau ini? Ya udah dengerin dulu ya. Atau di Nabila? Iya. Oke. Halo, Pak. Nanti dengerin dulu. Kita mulai dari Vira dulu aja ya. Fir, siap Fir. Nyalain kameranya Fir. Oke. Oke, kita ke Vira Yunia dulu. Mana dia? Nah. Vira. Belum. Oke, Fir. Tolong jelaskan komenan yang ada di e-learning kamu.
Kamu ngangkat kalau nggak salah ini tentang pembelajaran daring. Silakan dijelaskan sedikit ke saya. Maksud kamu menulis ini tuh apa? Monggo silakan. Yang pertama kan apa kemarin Pak yang nomor 1 Ontologi, aksiologi sama epistemologi. Vira salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Vira akan menjelaskan untuk yang nomor 1. Nomor 1 kan yang Vira nangkap dari penjelasannya itu dia tuh membahas pembelajaran daring. Di situ Vira langsung menjelaskan aja apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran daring, dan setelah Vira menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring, setelah itu Vira menguatkan lagi opini-opini tentang pembelajaran daring itu. Terus yang kedua itu membahas tentang bagaimana kan Pak, setelah Vira menjelaskan bagaimana pembelajaran daring itu, apa sih yang kemarin ya? Efektivitas nggak Pak? Yang nomor 2 tuh punya Vira. Efektivitas pembelajaran daring. Ya, bagaimana efektivitas pembelajaran daring. Di situ Vira menjelaskan bagaimana cara kita bagaimana cara kita melakukan pembelajaran daring yang baik gitu aja ya Pak ya. Oke. Nah, terus setelah itu Vira menjelaskan beberapa, kalau nggak salah Vira menjelaskan sampai 7 atau nggak berapa gitu. Vira rangkum jadi 1. Setelah itu, Vira menjelaskan apa saja efektivitas dari pembelajaran daring itu. Terus yang terakhir, yang Vira nangkap dari penjelasan yang terakhir itu untuk apa. Jadi yang Vira maksud itu tuh sama kayak dengan manfaat dari pembelajaran daring itu bagaimana kayak gitu. Terus yang Vira ambil kemarin, apa ya Pak, lupa. Vira langsung saja menjelaskan apa saja sih manfaat dari pembelajaran daring itu. Kan di dalam pembelajaran daring ada dampak positif dan ada dampak negatifnya, tapi di situ Vira menguatkan dampak positifnya, Pak. Gitu. Terima kasih. Thank you. Satu pertanyaan, Vira. Kita meniadakan dulu ontologi, epistemologi, sama aksiologinya. Menurut Vira, masalah yang Vira angkat ini masalah komunikasi, bukan? Iya, Pak. Bisa. Karena? Karena pembelajaran juga kan bagian dari komunikasi, Pak. Jika tidak ada komunikasi, pembelajaran itu tidak bisa terjadi secara efektif. Efektif ya. Oke. Jadi, kalau misalnya nanti ditanyakan ontologinya, maka ini masuk di komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok, karena objek penelitiannya adalah pola komunikasi daringnya, ya nggak sih? Kemudian kalau ditanya epistemologinya atau dasar teorinya adalah teori tentang komunikasi efektif. Nah, kemudian kalau ditanya tentang aksiologinya itu kamu mau bilang cari efektivitasnya atau cari interaktivitasnya. Interaktivitas itu pola pembelajaran dari dosen-dosen itu gimana sih? Itu menarik diteliti loh, Vira. Jadi ketika kamu ada kegelisahan, masalah yang paling dasar ada kegelisahan, oh sekarang semua pembelajaran daring nih, efektif nggak ya gitu kan? Nah, kamu mempelajarinya kalau di kuantitatif, nanti pasti judulnya adalah efektivitas pembelajaran daring dosen Unisa Yogyakarta, bla 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 gitu kan. Tapi kalau kualitatif, pola komunikasi dosen Unisa kepada mahasiswa dalam pembelajaran daring. Itu bisa aksiologi, epistemologi sama itunya, ontologinya. Jadi clear, maksudnya teman-teman jangan terjebak ke istilah ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Selama teman-teman membaca slide saya yang diagram itu, ontologi itu ngapain, aksio ngapain, epistemologi ngapain, kalian bisa kok menghadirkan masalah di responsi ini. Tugas Vira ke depan, nanti akan saya siapkan ke forum e-learning. Tolong Vira buat pendahuluan dan rumusan masalah.
Tapi saya titip ke Vira Maaf Pak, jaringannya tolong buat putus-putus suaranya. tolong buat rumusan masalah, kemudian sama pendahuluan, ya, di e-learning nanti. Oke Pak. Untuk minggu depan gitu. Tapi jangan meninggalkan responsi ini dulu karena ada materi di akhir untuk itu ya. Oke, Sal? Siap Pak. Sal? Faisal? Halo? Halo, Pak. Halo. Lanjut. Lanjut Faisal ya. Aduh, Gimana Faisal nih? Nah, Sal, silakan Sal, jelaskan Sal. Apa yang ingin kamu angkat di kemarin? Tentang pesantren nih, Sal. Aku ya baru semalam udah bikin Pak. Ngirimnya. Oke. Jadi karena memang aku hidup di lingkungan yang tren tradisional bisa dikatakan, teman-temanku juga banyak masuk ke sana, dan yang ternyata sepengakuan temanku, jadi kakakku juga, ternyata kebanyakan di pesantren tradisional itu ngajinya itu cuman malah hampir nggak ada. Jadi seperti misal malam cuman ngobrol-ngobrol sama ustadznya gitu. Nah, untuk siang dan sepenuhnya itu kebanyakan hanya kerja gitu, untuk bisnis yang punya pesantren atau mengurus kebun gitu. Jadi aku ngerasanya ini sistem kayak eksploitasi manusia juga gitu. Dan yang pengen ditanyain itu, yang melatar belakangi teman-teman santri itu malah bisa jadi sampai mengabdikan diri gitu selama bertahun-tahun, apa gitu loh. Mungkin ada retorika yang tingkat tinggi mungkin dari ustadznya gitu, sehingga teman-teman santri ini sampai mengabdikan diri gitu loh. Padahal ya banyak juga teman-temanku yang malah mengorbankan sekolahnya jadi untuk ikut abdi di sana kayak gitu. Oke. Sama kayak Vira, komunikasinya di mana? Menurut Itu tadi Faisal? di retorikanya itu Pak, Di retorikanya. dia mempengaruhi. Jadi aku ya pengen tahu retorika macam apa gitu yang diterapkan sampai dia tuh mau gitu mengabdi, padahal nggak dapat apa-apa lah istilahnya. Baik. Jadi penelitian ini akan cukup sulit. Kenapa cukup sulit? Kalau ontologinya pesantren, objeknya adalah pesantren itu nanti kamu akan kesulitan mengambil data menurut saya. Jadi lebih kepada tadi itu seperti apakah ingin melihat pola komunikasi yang para ustadz di pesantren tersebut dalam rangka untuk tanda kutip doktrinisasi ya, doktrinisasi keilmuan pesantren yang ada di pesantren tersebut itu bisa. Nah, yang hilang dari responsimu kali ini adalah bagian si epistemologinya itu, gitu loh. Teorinya belum nemu nih tentang pesantren. Kecuali Faisal, Faisal udah tahu nih kalau ada data dari pesantren itu bahwasannya proses pendidikan itu luar biasa sampai dia mau mengabdi gitu ya. Jadi kamu udah punya datanya, ibarat kata gitu. Nah, kemudian ada produk dari komunikasi massa yaitu film yang dia buat film tentang pesantren. Pernah dengar? Nah, kamu teliti filmnya, kamu komparasi. Jadi kamu kritisi. Yang ada di film sama yang ada di kehidupan nyata itu sama atau tidak, gitu loh. Nah, itu bisa jadi penelitian yang menarik. Jadi nanti penelitianmu adalah ke film. Kalau saya sih bilangnya ke situ, gitu loh. Tapi kalau kamu bisa menunjukkan ke saya nantinya, kalau ontologinya pesantren atau ustadznya atau pola komunikasinya. Kemudian epistemologinya nanti dia berbicara di ranah dinamika komunikasi, Pak. Jadi bagaimana komunikasi itu berjalan dari ustadz ke para santrinya. Lalu nanti aksiologinya kita akan berbicara tentang ada nggak perbedaan antara dunia pendidikan di pesantren dengan dunia pendidikan di konvensional. Gitu. Ada nggak bedanya nih?
Nah, tapi harus ada alasan yang kuat kenapa kamu memilih pesantren A, pesantren B, pesantren C, pesantren D sebagai latar belakang penelitian kamu, gitu ya. Tugasnya sama-sama kayak Vira. Nanti buat pendahuluan sama rumusan masalah, tolong jangan meninggalkan kelas ini sebelum kelas ini berakhir. Saya cepat kok, tenang aja. Jadi itu ya, kalau ingin ada yang ditanyakan, kamu bisa WhatsApp, Vira juga bisa WhatsApp, segala macam, atau mau ada yang tanyakan dulu dari Faisal. Nggak ada? Oke, belum. Nanti aja. Sip. Namira ada nggak? Halo Namira. Kita ke Namira ya. Halo, Pak. Kameranya dihidupin dong. Udah? Ya. Sip. Namira apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Oke, Namira. Bapak, tolong jelasin sepatah dua patah kata kenapa kamu komen tentang 10-10 nih. Gini, Pak. Sebelumnya kan aku masih agak belum paham sama yang ontologi, epistemologi, sama yang satunya lagi. Jadi, waktu itu tuh saya coba, ya ini pakai masalah yang Shopee ini, Pak. Saya masih bingung di epistemologi itu sebenarnya tuh tentang apa gitu loh, Pak. Saya masih bingung itu. Jadi, saya ngambil masalah yang bisa relate aja sama kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang kan di zaman pandemi banyak banget yang belanja lewat Shopee gitu, Pak. Dan ya penjelasannya itu. Jadi kamu ingin apa nih? Aplikasinya ini mau diapain nih sama kamu nih? Aplikasi. Iya, ini Shopee aplikasi marketplace kan? Atau Iya. Atau apa namanya? Kamu ingin meneliti pemanfaatan aplikasinya? Iya, lebih ke situnya, Pak. Oke. Jadi ontologi, epistemologi sama aksiologi itu adalah cara berpikir ilmiah yang membentuk kerangka pendahuluan itu. Jadi apakah kamu kritis atau tidak itu bisa dilihat dari situ. Nah, kalau berbicara dengan ontologi itu kan objek dari penelitiannya. Nah, objeknya kalau ke aplikasi berarti itu ini penelitian teknologi informasi, bukan komunikasi. Tapi kalau objeknya adalah pemanfaatan aplikasi, yang seperti apa dulu nih? Makanya harus ada di ranah penelitian komunikasi intra, massa, atau organisasi. Nah, bentuknya banyak kayak tadi di Faisal. Sal, kamu wanita pesantren. Ya udah pakai film pesantren, dibandingkan nih pesantren yang ada di layar kaca sama pesantren di kehidupan nyata itu bener atau enggak. Jadi kamu mengkritisi film. Nah, film itu kan masuk di ranah komunikasi massa. Nah, yang Shopee ini dia di komunikasi yang mana nih? Apakah komunikasi interpersonal atau komunikasi massa? Saya pikir dia di komunikasi massa. Sama halnya, tapi bagian mananya yang akan kamu teliti dari situ. Saya kasih contoh ya. Kamu tetap mau meneliti Shopee. Nah, tapi kamu menemukan fenomena yaitu yang di objeknya itu si Shopee ini sangat-sangatlah luar biasa memanjakan customer-nya. Bandingkan dari seminggu ini kamu dapat data bahwa Shopee ini di-download sekian persen, kemudian transaksi berjalan sekian persen. Nah, data-data tersebut bisa kamu dapatkan ketika kamu bekerja di Shopee. Ya nggak sih? Gitu. Iya. Makanya jangan kesananya, tapi lihat lagi konteks komunikasinya, gitu ya. Biasanya kalau berhubungan dengan konteks aplikasi kemudian digital, yang dilihat pasti itu adalah komodifikasi atau bagaimana aplikasi ini digunakan, gitu loh. Tambah ruwet kamu nanti. Bingung nggak? Bingung kan? Itu, iya, soalnya waktu itu, belum kepikiran yang lebih jauh lagi loh, Pak. Jadi yang penting ini aja ngisi di e-learning. Ya, saya hargai usahanya. Nama juga proses. Nah, jadi boleh aja sih Namira
gampangannya gini Namira, paling gampang ya ini. Paling gampang kamu itu oke, ini adalah bagian dari aksiologinya. Aksiologinya itu kan kebermanfaatan nilainya. Gunanya penelitian itu maksudnya ya. Kayak Vira sama Paisa tadi, gunanya penelitian community Shopee ini apa? Ya, kita ke aksio dulu ya. Gunanya itu untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang terjadi di Shopee. Nah, oke, gunanya itu. Sekarang kita lebih ke lihat produk yang pernah dihasilkan Shopee. Paling gampang, objeknya itu dari aplikasi Shopee yang tadinya kamu mau teliti, diganti menjadi iklan Shopee. Jadi yang kamu teliti iklan Shopee, yang goyang-goyang gini loh. Itu. Yang ceweknya, mohon maaf ya, ketika saya lihat iklan Shopee, fokus saya adalah kepada goyangannya. Yang kedua adalah di sana selalu dia pakai jingle. Itu ada maksudnya. Nah, ontologinya udah sampai situ. Oke, saya akan meneliti iklan Shopee, Pak. Siap. Kemudian aksiologinya saya ingin melihat bagaimana iklan Shopee itu bisa membekas di masyarakat. Jadi ketika kamu lihat iklan Shopee, kamu download Shopee terus kamu belanja di Shopee. Gitu. Efektivitas publikasi iklannya sampai mana aksionya? Ontologinya iklan Shopee-nya itu. Clear, Namira? Sekarang epistemologinya adalah teori apa yang dipakai. Fix, ini teori tentang iklan. Jadi yang kamu teliti nanti iklan, bayangin iklan, itu kamu bedah dari mode yang dipakai, kenapa perempuan, kemudian jingle yang digunakan, kemudian kenapa iklannya pasti pada tanggal cantik, 99, 10-10, sampai mendatangkan Cristiano Ronaldo, sebagainya, dan sebagainya. Itu nanti kamu teliti. Tapi pilih satu iklan yang di ontologinya nanti iklan tersebut menimbulkan satu fenomena tertentu gitu loh. Banyak dilihat kah, banyak di-download kah, kemudian kontroversi kah, itu bisa gitu ya. Itu sih. Jadi ontologinya iklan Shopee, kemudian epistemologinya nanti kamu baca-baca teori tentang periklanan. Biasanya nanti keluar munculnya teori semiotika dan sebagainya. Tapi itu kamu baca-baca aja gitu loh. Kemudian yang aksiologinya adalah kamu ingin melihat relate antara penggunaan aplikasi dan publikasi iklan itu di media massa. Gampang kan? Ada pertanyaan nggak? Jadi tugas Namira... Ini gimana? tuh nanti tugasnya sama kayak Paisa sama berapa? Iya, jadi nanti buat pendahuluan sama rumusan masalah. Oh gitu. Oke, gitu. Nanti aku ajarin. Tapi kalau semisal mau ganti topik lagi boleh ya? Boleh, ganti topik lagi boleh. Kalau misal mau boleh. Boleh. Kalau setornya berarti di E-learning. WA, E-learning. Atau di e-learning. E-learning. Oh iya. Di komen lagi. Gitu Namira, ada lagi yang ingin tanyakan? Ya, Pak. Enggak. Oke, Dok. Ya. Dok, nyalain. Thank you, Namira. Kalau ada yang ingin tanyakan, WA ya. Assalamualaikum, Dok. Apa kabar, Dok? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Dok, tentang hoax ya? Ya. Kok kamu gedutan, Dok? Ya, Pak, naik 10 kilo. Oke, Dok, tolong jelaskan kepada saya, singkat saja, sebenarnya kamu mau ngangkat apa nih? Kenapa tiba-tiba muncul fake news dan hoax? Silakan. Aduh, Pak. Pak. Dok? Ya, Pak. Putus-putus ya suara Pak Ade tadi. Oh, sorry. Apa koneksinya? Biasa paketannya cuma beli paketan yang gratisan. Aduh. Monggo, Dok. Jelaskan singkat aja. Jadi tuh punya saya tuh kayak pengaruh intensitas masyarakat terhadap berita hoax atau fake news gitu, Pak. Sekarang kan masyarakat percaya gitu aja tentang apa itu fake news atau hoax itu karena
masyarakat tuh belum tahu tentang gimana sih cara mengantisipasinya atau membedakan antara fake news atau hoax itu dengan berita yang asli. Kan sekarang udah banyak sekali tentang hoax-hoax, apalagi sekarang tentang pandemi kayak gini, Pak. Itu banyak sekali kayak di media-media, di sosial media tuh berita hoax tuh banyak sekali menyebar. Jadi punya saya tuh gimana sih cara membedakannya, terus lewat apa saja itu hoax itu disebarkan gitu, Pak, kayak gitu. Oke. Itu, Pak. Sip. Makasih, Edo. Nah, Ya. teman-teman, dari pernyataan Edo ini, kita tahu bahwa cara berpikir Edo itu masih cara berpikir para ahli kuantitatif. Jadi benar-benar umum sekali, gitu ya. Nah, ketika kamu ngomongin kualitatif, ini harus dispesifikkan, Dok. Intinya itu. Ketika kamu bilang di sini ada muncul WhatsApp, Facebook, kemudian masih banyak lagi sampai typo, itu kamu harus memilih salah satu media yang dia benar-benar menyebarkan hoax. Nah, kesulitannya adalah hoax ini kan banyak ragamnya. Makanya kalau peneliti kualitatif itu akan membaginya hoax tentang agama, hoax tentang politik, hoax tentang budaya, hoax tentang receh dan sebagainya itu dibagi-bagi, dispesifikan. Nah, kekurangannya Edo adalah di objeknya atau di ontologinya adalah kamu mau meneliti hoax yang mana nih? Kalau misalnya kamu mau meneliti yang WhatsApp, berita muncul yang WhatsApp, berarti kamu harus memilih berapa kontak yang ada di WhatsApp itu dan urgensinya, kebermanfaatannya, aksiologinya tadi ngapain gitu loh. Untuk apa gitu loh. Nah, makanya nanti epistemologinya pun akan susah. Kenapa susah? Karena tidak spesifik di ontologinya atau di objek penelitiannya. Ya, jadi kalau saran saya ke Edo, tolong Edo, suaraku bisa kedengeran nggak? Putus-putus nggak? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Oke, sorry. Ya, jadi Edo tadi saya ulangin ya. Kalau di Edo tadi, ontologinya tuh yang kurang clear, kurang spesifik. Jadi dia masih terlalu umum. Ya kan? Terus kebermanfaatan dari penelitian itu atau aksiologinya Kepuji itu Bani. Ih, bolak-balik. kalau aksiologinya tuh ngapain gitu kan? Sabar Nabila. Kemudian nantinya epistemologinya kamu mau pakai teori apa? Karena fake news atau hoax ini sangat banyak ragamnya. Makanya kalau peneliti-peneliti kualitatif itu dia membaginya ke spesifik-spesifik. Misalnya fake news tentang berita-berita politik, berita-berita tentang agama, sampai berita-berita tentang budaya dan sebagainya. Jadi buat Edo, tolong lebih dispesifikin lagi, gitu ya. Saran saya kalau mau meneliti tentang hoax itu lebih kepada apa yang dia itu sangat dibicarakan oleh netizen. Contoh ya. Contohnya adalah berita tentang Najwa Shihab dipolisikan oleh relawan Jokowi. Itu hoax atau tidak? Gitu. Kemudian nanti kamu lihat urgensinya atau kebermanfaatannya ketika kamu mengangkat hoax itu apa. Lalu kamu pakai teori apa? Teorinya tentunya teori tentang komunikasi massa. Biasanya lebih ke sana. Karena hoax itu kan tentang berita. Jadi berita itu sangat dekat dengan produk-produk antara komunikasi satu instansi ke banyak orang. Gitu ya, Do ya? Do. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Itu tugasnya juga sama, Pak? Sama, jadi buat pendahuluan dan rumusan masalah. Gitu ya. Temanya masih sama kayak gini, Pak? Atau Boleh kamu fake news atau hoax ini buat dibikin pendahuluan sama rumusan masalah, boleh ambil lainnya. Gitu. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Kita ke Bella. Bel? Apa kabar, Bel? Assalamualaikum. Halo, Pak. Waalaikumsalam. Mana ya, Bel? Sebentar.
Sip, Bel. Oke, udah di itu. Kayaknya ini kepotong atau gimana? Mohon maaf kalau kepotong karena slide-nya nggak cukup. Bel, ceritain Bel tentang corona, Bel. Kamu mau meneliti tentang apa? Bel? Jadi di sini sebenarnya saya mau neliti. Halo, kedengaran nggak Pak? Kedengaran. Jadi di sini saya ngeliat suatu yang nggak normal yang kita sendiri tuh ngalamin gitu Pak. Saya ingin neliti di bagian perubahan perilaku sama gaya hidupnya. Kan di sini tuh saya rasa ini kayak layak dibuat masalah menurut saya gitu. Karena dengan adanya virus ini tuh kan banyak perilaku yang tadinya kita tuh nggak harus cuci tangan, harus sekarang cuci tangan, terus harus menggunakan masker, hand sanitizer gitu loh Pak. Jadi saya lebih menekankan pada perubahan perilakunya. Singkatnya sih gitu Pak. Oke. Terus saya tanya di bagian aksiologinya, kebermanfaatannya apa, Bel? Dari penelitian ini, Bel. Halo? Aksiologi nilai kebermanfaatan dari penelitian ini ketika kamu angkat apa, Bel? Menurut kamu, Bel, aksiologinya apa? Bel? Suara saya putus-putus ya? Iya Pak. Putus-putus Pak suaranya. Oh iya. Iya Pak. Gini, jadi saya mau nanya kebermanfaatan dari penelitian ini apa menurut kamu, Bel? Bella? Oke. Halo Pak. Nggak Mungkin... kedengeran Pak. Oke. Jadi Sinyalnya Bella itu Pak, bukan punya Pak Ade. Jadi nilai atau kebermanfaatan dari penelitian ini apa, Bel? Aksiologinya menurut kamu ketika kamu mengangkat corona apa, Bel? Bel? Iya Pak. Bentar Pak, bentar. Oke, tantangannya banyak loh. Ya, halo Bella. Putus ya? Atau Halo, saya? Pak. Putus-putus Pak. Oke. Nah, jadi mungkin saya juga harus pindah tempat. Jadi untuk Bella, kebermanfaatannya apa, Bel, dari penelitian ini, Bel, ketika kamu angkat tentang COVID? Saya sambil pindah tempat ya, karena sinyalnya kayaknya buruk. Kebermanfaatannya apa, Bel? Kebermanfaatan maksudnya gimana, Pak? Jadi ketika kamu penelitian ini, kamu pinginnya itu orang lihat penelitian ini, terus mereka menilainya gimana? Aksiologinya gimana? Penting nggak sih penelitian ini gitu loh? Bel? Mungkin ya Pak, mungkin di mana masyarakat itu bisa dapat terbiasa dengan perubahan perilaku yang kayak gini. Oke, jadi gini, sekarang kan banyak penelitian tentang COVID-19 gitu ya. Nah, Bella harus lebih menekankan ke ontologinya, yaitu COVID-19 yang bagaimana. Kenapa? Karena tiap disiplin ilmu itu bisa meneliti tentang fenomena ini, Bel. Ya, jelas ya suara saya? Nah, ketika kamu bilang kamu mahasiswa komunikasi, berarti objeknya adalah tentang komunikasi di masa pandemi dong. Ya nggak sih? Gitu. Jadi ketika kamu bilang komunikasi di masa pandemi, ranah mana yang ingin kamu teliti? Gitu ya. Komunikasi yang bagaimana yang ingin kamu teliti? Contoh, terinspirasi dari tempatnya Vira tadi,
kalau misalnya neliti tentang komunikasi yang ada di apa namanya di masa pandemi ini, tentunya hubungan dengan komunikasi virtual gitu. Jadi teori-teori komunikasinya sekarang mengarah ke sana untuk yang kamu kalau meneliti tentang virus corona ini, objeknya. Jadi objeknya adalah komunikasi di masa pandemi itu kayak apa. Nah, tinggal milih epistemologinya atau teori-teorinya. Kalau komunikasi di masa pandemi itu kan sangat-sangat luas, Bel. Jadi harus dispesifikkan lagi dengan teori, saya mau meneliti komunikasi antar manusianya, antar manusia dengan medianya. Kalau manusia dengan medianya, media apa? Harus clear sampai situ. Oke, kalau misalnya mau meneliti tentang komunikasi manusia dengan medianya, berarti saya akan meneliti bagaimana orang menggunakan media sehari-hari untuk broadcast informasi tentang corona. Motivasinya apa? Gitu ya. Menarik diteliti, kenapa? Karena ada nanti kamu akan menemukan mana yang dia itu sangat concern dengan virus ini, mana yang abai. Mengabaikan protokol sebagainya, kebiasaan baru sebagainya, itu bisa. Nah, kemudian nanti kebermanfaatannya adalah kamu bisa melihat bahwasannya penggunaan media oleh manusia dalam rangka komunikasi di masa pandemi ini lebih kepada tadi itu relate ke Edo, jangan-jangan mereka cuma sebar hoax, jangan-jangan mereka cuma menyebarkan informasi-informasi yang tidak penting dan sebagainya. Gitu. Nah, ini tentang Bella. Sampai sini paham, Bel, tentang ontologi, aksiologi, epistemologi? Ya, Pak. Jadi ontologinya tuh objeknya, kamu harus saya mau meneliti di mana nih? Lebih spesifik, kalau kualitatif mintanya lebih spesifik lagi. Kemudian kalau epistemologinya kamu mau pakai teori apa untuk mendukung objek itu yang diteliti. Sederhananya, kalau ada film tentang corona gitu kan, kamu oke, objeknya film, teorinya apa yang mendukung tentang film ini, berarti film adalah bla bla bla, kemudian cara meneliti film bagaimana, itu epistemologi, nanti kebermanfaatannya apa, itu aksiologinya. Jadi penting nggak penelitian kamu untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Jangan-jangan tidak ada nilainya, gitu. Jadi pemahaman ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu teman-teman sesederhana itu sebenarnya. Objeknya apa, teorinya mau pakai apa, kemudian tujuan dari penelitian itu apa. Itu yang akan kalian tulis di pendahuluan dan rumusan masalah nantinya. Begitu. Oke? Sip. Oke, Pak. Vira udah. Namira tadi udah belum? Namira ada nggak? Udah, Pak. Oh, udah. Sama lagi. Faisal udah. Mela, yang paling dekat dengan rumah saya. Mei, mending kamu ke rumah aja, Mei. Mela ada nggak? Ada, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum, Mei. Apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Sip. Bagaimana komunikasi terapeutik yang akan kamu hadirkan di penelitian kamu? Silahkan dijelaskan, Mei. Nah, itu sebenarnya saya juga belum begitu paham tentang 3 teori ini, Pak. Iya, tiga yang dimaksud ontologi, epistemologi, sama aksiologi itu belum begitu paham, dan aku ngerjainnya juga baru semalam karena hari ini kuliah. Oke, ya karena kelihatan kok komen-komennya. Kan? Iya itu. Jadi kalau yang bodoh, kalau yang ditulisin di sini itu, yang saya tulis tadi malam itu bagaimana cara menghadapi kecemasan anak SD kayak gitu. Jadi anak sekolah dasar yang sedang mengalami peralihan dari taman kanak-kanak memasuki dunia pendidikan yang sebenarnya kayak gitu. Dan bagaimana cara guru tersebut itu mengatasi dengan komunikasi yang sebaik-baiknya, yaitu komunikasi terapeutik ini kayak gitu. Oke. Biar si anak ini, biasanya kan anak-anak tuh kalau masuk SD tuh takut gitu-gitu, Pak, rewel. Nah, itu gimana caranya
agar terjalin hubungan yang baik dan siswa itu mudah beradaptasi gitu dengan guru maupun teman-temannya. Sip. Gitu. Jadi menurut kamu ontologinya apa? Siswa SD, anak SD. Epistemologinya? Agar terjalin hubungan yang baik. Epistemologi itu manfaat kan? Teori. Aksio itu teori. manfaat. Nggak tahu. Belum tahu. Ini menarik, Mei. Jadi tinggal dipoles sedikit aja. Saya jadi ingat berita tentang ada ibu yang mengajari anaknya kembar di daerah, kalau tidak salah di daerah Tangerang, terus kemudian anaknya dibunuh salah satunya karena mengajar. Gitu. Gimana itu? Cek beritanya, ada kok, itu viral di kalangan psikologi juga viral karena dia bilangnya bahwa anaknya tuh hilang, ternyata dikubur. Anaknya kembar. Jadi gara-garanya sederhana, si ibu itu tidak sabaran mengajarkan anaknya sekolah daring di rumah SD. Sangat disesalkan. Nah, untuk penelitiannya Mela, ketika kamu berangkat dari komunikasi terapeutik, ontologinya clear itu mengenai pola komunikasi terapeutik itu sendiri. Teorinya, ya tentang komunikasi interpersonal itu, antar orang itu. Dan komunikasi kesehatan. Karena di sini ada guiness, kemudian empati, WAM. Nah, kalau kamu berangkat permasalahannya dari kegelisahan kamu terkait pembelajaran daring di SD, maka kamu harus cari tuh orang-orang yang bermasalah, ibu-ibu yang bermasalah mengajari anaknya daring. Dan itu by person. Kalau kuantitatif, kalau ini mau diangkat ke kuantitatif, itu kamu tinggal survei ke satu desa yang kebetulan desa itu banyak anak SD-nya gitu loh. Kalau kualitatif, kamu nunjuk 1-2 rumah tangga yang dia anak SD-nya sedang belajar daring dan ibunya mengalami kesulitan oleh itu. Karena kompleksitas materi pelajaran, stres dan sebagainya. Nah, teori tadi ya, ontologinya itu. Jadi clear di ontologinya adalah bukan kepada guru dan siswa. Ya memang itu bagian dari penelitian, tapi bedakan antara objek penelitian dan subjek penelitian. Subjek guru dan siswa, objeknya adalah komunikasi between keduanya. Gitu. Itu ontologinya clear ya. Epistemologinya kamu pakai teori-teori tentang komunikasi terapeutik tadi itu. Gitu. Nah, kebermanfaatannya ada aksiologinya apa? Ya kamu ingin meneliti seberapa jauh, seberapa dinamisnya komunikasi via daring antara guru dan siswa, siswanya, kemudian berangkat dari permasalahan yang tadi itu yang tadi Bapak cerita bahwa ada pembunuhan loh gara-gara seorang ibu ngajarin anaknya gitu. Itu kan suatu proses yang panjang gitu loh. Ini kalau kamu mengangkat ini, tapi ini tinggal dipoles sedikit sebenarnya. Karena sudah ketahuan ontologinya, epistemologinya, sama aksiologinya. Kebermanfaatannya jelas bahwa kamu sama kayak Vira, sama kayak Bella tadi, kamu lebih menyoroti, oh ada gap yang sangat-sangatlah panjang ketika kamu melakukan komunikasi digital. Dan itu nyata adanya. Kayak gini tadi suara putus-putus, segala macam. Itu viral kalau udah ngambil data, ya tinggal diambil datanya, oh suara putus-putus nih, gitu. Tuh. Itu, Mei. Ada pertanyaan mungkin? Belum. Sip. Ya. Oke, thank you ya, Mei ya. Sama-sama, Pak. Sekarang ke Andi. Andi mana, Andi? Halo, Pak. Halo, apa kabar, Andi? Sehat, Kamera Pak. nyalain, Di. Sehat. Udah nyala, Pak? Sip. Tambah putih aja, Andi. Putih terus, Pak. Oke, Di. Gimana, Di? Kamu komen apa nih di e-learning nih? Dijelaskan ke saya nih. Oh, ini. Iya kan? Ini kan? Kamu ngangkat apa? Ini ngangkat
tentang milenial dan gadget itu pengaruhnya seberapa gitu loh, Pak. Ketika mereka mengkonsumsi berita-berita opini apa-apa itu efek mereka itu seberapa gitu Oke, pengaruhnya. sip. Nah, terus yang ingin kamu dapat penelitian ini apa kira-kira? Pola penggunaan medianya atau efektivitas konten medianya atau apanya? Kayak psikologinya malahan, Mbak. Oh, psikologinya. Iya, pengaruhnya di kehidupan di perilaku kayak kelompoknya atau di keluarganya gitu. Setelah mengkonsumsi opini atau berita, misalnya kayak tentang COVID ini atau demo itu, gimana? Oke. Berarti pertanyaan saya, apakah nanti kalau kamu menyasar ke psikologinya itu masalah komunikasi? Bukan, bisa juga sih, Pak. Ya, kalau di ilmunya ada namanya psikologi komunikasi. Ada. Tapi itu menyoroti komunikasi dari komunikasi dengan diri sendiri sampai massa. Ya, mungkin nanti kamu bisa nyari bukunya tentang psikologi komunikasi. Kalau Bapak jadi dirimu, Bapak akan mulai dari ontologinya atau objeknya. Ketika kamu bilang adanya gadget di sini, maka kamu harus lebih spesifik lagi. Gadget yang seperti apa? Atau lebih menyasar lagi, aplikasi yang mana? Gitu loh, yang ingin kamu teliti. Ya. Contoh kecil, Bapak pernah penelitian tentang pemanfaatan aplikasi pengingat sholat sama azan di HP. Itu saya ke sekolah-sekolah yang dia itu full day school, artinya dia agamanya Islam kuat. Kebetulan ada dua objek sekolah, yaitu SMA Muhammadiyah Bantul sama full day school saya lupa, kalau nggak salah Al Azhar Pak ya. Itu saya melakukan penelitian kualitatif. Sama kayak kamu nih, berangkat dari gadget, tapi lebih aplikasinya ke pengingat azan sama itu. Setelah saya survei, dari gadget mereka, survei itu data awal ya, data awal saya dapatkan bahwasannya ada yang menginstal itu, iya. Nah, kemudian saya kualitatifkan pakai epistemologi dong. Epistemologinya pakai teori tentang pemanfaatan media itu. Dalam hal ini media digital. Jadi ada teori tentang media digital di situ. Nah, kebermanfaatannya atau aksiologinya, saya nilai dari penelitian ini saya ingin tahu sebenarnya ketika aplikasi itu tertanam di gadget masing-masing generasi milenial ini digunakan seperti apa gitu loh. Ternyata digunakan untuk menandakan, bukan untuk waktu sholat. Hebatnya di situ. Jadi azan akan bunyi ketika dijadi mereka itu azan, tapi mereka tidak lantas melaksanakan sholat. Nah, luaran dari kualitatif itu sampai situ. Karena nyarah ke psikologinya. Kenapa? Karena cuma disuruh gurunya untuk mendownload aplikasi tersebut. Artinya aplikasi itu nggak ada gunanya bagi mereka di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau nanti Adi jadi ngangkat gadget ini, tolong objek penelitiannya lebih dispesifikkan lagi. Mau gadget yang apa, apakah perbandingan iPhone, Samsung, kemudian, atau aplikasi yang mana. Aplikasi gadget yang apa yang menurut Andi itu sering diakses milenial. Atau game, impostor sekarang, Among Us. Nah, itu ketika kamu meneliti tentang Among Us, bagaimana si manusia-manusia gen milenial ini itu memandang game Among Us secara kualitatif. Makanya epistemologinya adalah di media digital dan psikologi komunikasi. Ketika kamu main Among Us, kamu jadi pengkhianat atau pemfitnah di dunia nyata itu akan sangat kelihatan, ya kan? Karena Among Us kan tagline-nya itu. Lalu kamu bisa meneliti tentang meme-memnya. Meme Among Us itu kan banyak tuh. Sampai terakhir DPR dikatakan impostor. Tolak Omnibus Law ya. Nah, kemudian nanti sampai kepada kebermanfaatannya apa sih?
ketika kamu, apakah si Among Us itu bisa diklaim sebagai pemanfaatan media untuk melatih otak kanan misalkan, atau hanya untuk for fun segala macam, itu di situ, gitu ya. Dan ingat Andi, ingat dari ontologi, epistemologi, aksiologi buat teman-teman juga. Ketika teman-teman nanti menulis pendahuluan, didahulukan dengan fenomena yang terjadi secara natural. Intinya adalah fenomena ini yang menunjukkan masalah. Kenapa kamu meneliti Among Us? Kenapa kamu meneliti Corona? Kenapa kamu meneliti tadi Faisal pesantren? Kenapa kamu meneliti itu? Itu harus ada data konkretnya. Kenapa dan mengapa harus objek penelitiannya itu. Jadi dibangun dari sana. Gitu ya? Ya, Pak. Sip. Thank you, Andi. Ada pertanyaan nggak? Berarti buatnya sama juga, Pak? Boleh sama, Pendahuluan boleh beda, boleh kamu lebih mengembangkan tentang gadget itu. Karena gadget masih luas, ya, luas, jadi harus spesifikin dulu. Oke, ke Fikran. Fikran, ada Fikran? Fikran, halo. Fikran, halo. Tidur itu, Pak. Halo Fik, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Gimana nih? Suara saya masuk nggak, Pak? Masuk. Tapi putus-putus. Oh, putus-putus. Nah, udah keren. Nah, gimana nih tentang tenant relation? Tolong dijelaskan kamu nanti apa? Saya tuh melihat ini tuh karena fenomena ini, Pak. COVID-19 juga ini kan ya kita tidak pungkiri COVID-19 ini tuh berdampak ke semua sektor gitu, termasuk di perbelanjaan. Nah, yang saya tekankan di sini itu yaitu pusat perbelanjaan itu mall. Nah, di mall itu kan biasanya ada manajemen yang mengatur dari suatu mall itu. Nah, ada yang namanya tenant relation. Dari tenant relation itu kita ketahui bahwa tenant-tenant di mall itu pada masa COVID-19 ini banyak sekali yang tutup, Pak. Tetapi saya lihat pada suatu mall itu ada suatu mall yang tenant itu bisa bertahan gitu loh, Pak. Nah, saya lihat permasalahan ini itu melalui ilmu dasar yang digunakan itu public relation. Nah, yang saya ingin ketahui dari permasalahan ini itu bagaimana sih suatu tenant relation di pusat perbelanjaan itu untuk menjadi penghubung antara manajemen dengan tenant itu agar tenant itu tetap loyal ada di pusat perbelanjaan itu, dan juga bagaimana sih cara mempertahankan para tenant untuk tetap bertahan dalam masa COVID-19 ini. Dan lalu apa sih manfaat dari penelitian ini? Manfaat dari penelitian ini bisa memperbaiki hubungan antara tenant dan juga public relation di suatu mall tersebut, dan juga efek yang lebih luas itu dapat memberikan peningkatan penjualan pada tenant yang ada di mall tersebut. Sip. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi tadi sama seperti Mela, tolong dibedakan antara subjek penelitian dan objek penelitiannya ya. Subjeknya memang mall dengan tenannya. Objek penelitiannya adalah kamu ingin melihat kalau dari sini kayaknya strategi komunikasi manajemen PT apa dalam hal ini mallnya terhadap tenannya kan. Ya. Nah, strategi komunikasi itu lebih dispesifikkan lagi. Kalau strategi komunikasi itu bisa masuk ke kuantitatif, tapi kalau di kualitatifnya lebih spesifik tadi itu. Jadi mungkin nanti bahasanya tenant relation PT ini untuk membangun loyalitas gitu, atau untuk membangun apa. Nah, menariknya di sini adalah memang secara epistemologi dan aksiologinya belum terlihat. Cuman epistemologinya nanti kamu pakai teori-teori tentang PR. Tadi bilang gitu ya.
dari epistemologinya. Kemudian dari kebermanfaatannya kamu ingin tahu bagaimana si strategi apa yang dimunculkan di sana sehingga tenan-tenan itu bisa bertahan di masa pandemi. Is okay gitu loh. Tapi apakah itu menarik untuk diteliti? Ini ada pertanyaan sangat-sangat subjektif antara dosen dan mahasiswanya gitu. Kan tadi saya bilang ketika nanti buat pendahuluan, setidaknya kamu berangkat dari fenomena. Nah, kamu sudah berangkat dari fenomena. Tinggal menarik diteliti atau tidak. Itu ya. Kalau saya kok lebih menyasar ke loh, yang brand-brand besar itu di pinggir jalan tuh loh, Fikran. Tahu nggak? Jadi Pizza Hut jualan di pinggir jalan. Kemudian McD juga jualan. Terus kemudian ini juga jualan. Jadi nggak jualan di mall lagi gitu yang biasanya kita lihat. Nah itu menurut saya ini menariknya adalah bagaimana sih strategi komunikasinya mereka, kenapa kok mereka sampai jualan di pinggir jalan. Apakah bisa dikaitkan ke sana? Saya pikir sangat relevan. Karena kalau di sini dia bilang tenan kan, dan itu fenomena dalam satu mall. Itu nggak bisa diabaikan juga. Hanya saja nanti pikiran harus memoles lagi, memoles dengan semenarik mungkin dari pendahuluan sama rumusan masalahnya itu, lebih kepada aksiologinya, nilai yang ingin kamu dapatkan dari penelitian itu apa? Apakah pengaplikasian strategi komunikasinya atau ke fungsi corporate communication-nya? Karena kalau corporate komunikasi itu secara epistemologi ya, teorinya bicara tentang corporate itu kan perusahaan, komunikasi perusahaan, corporate communication. Nah, itu terdiri dari relasi-relasi banyak, ada relasi media, relasi komunitas, bahkan sampai ke customer relation di sini. Gitu. Jadi mungkin lebih ke arah sana gitu, Fikran. Tapi ini nggak salah juga gitu loh. Nah, for your information teman-teman, dalam saya tidak menyalahkan apapun di komen-komen kalian ya. Jadi saya cuma ingin membangun cara berpikir kalian secara ilmiah dan masalahnya itu masalah komunikasi. Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu adalah berbicara bagaimana teman-teman berpikir ilmiah di bidang komunikasi, jangan di bidang lainnya. Gitu. Karena kalian mahasiswa ilmu komunikasi. Semester 9. Gitu ya. Ada yang belum di sini? Faiza udah belum, Faiza? Pikiran ada tanda tangan nggak? Apa? Apa, Pak? Ada pertanyaan nggak, Fikran? Belum, Pak. Sip, thank you. Jangan meninggalkan kelas dulu ya. Iya. Oke. Namir, Faiza ada nggak, Faiza? Faiza? Iya, Pak. Nyalain kamera dong, Za. Assalamualaikum, Faiza. Apa kabar? Salam. Za, kenapa Tinder, Za? Kamu udah mau merit? Enggak. Soalnya itu, Pak. Aku tuh ngelihat beberapa temanku tuh kayak pada suka gitu loh, Pak, pakai Tinder. Padahal mereka tuh ada juga orang yang bilang kayak gini, dia tuh mau cari pasangan yang benar-benar sampai nantinya, tapi nyarinya tuh di Tinder. Padahal dia tuh udah pernah kena tipu gitu loh, Pak. Tapi dia kenapa nggak jera gitu loh. Nah, kayak gitu. Oke. Kayak gitu, Pak. Ya, jadi apa yang ingin kamu teliti? Aplikasinya, kontennya, aplikasi, perilaku komunikasi, atau perilaku komunikasi bisa, Pak? Bisa. Tapi kok Bapak tertarik kepada si Tinder ini, kan dia menampilkan foto ya? Iya, itu biasanya ada tipuan juga, Pak. Temanku pernah juga ditipu soal. Saya lebih tertarik bagaimana si Tinder ini dalam tanda kutip penjual sosok perempuan. Kalau saya laki-laki ya. Jadi nanti ontologinya, objeknya adalah aplikasi Tindernya lebih kepada kontennya.
isinya. Itu ya. Kemudian epistemologinya, kamu cari tentang teori-teori komodifikasi, di mana objek perempuan itu yang tadinya perempuan secara manusia itu dirubah menjadi barang. Jadi si perempuan itu mempunyai nilai jual. Paham ya? Jadi dari wajah, dari mohon maaf bentuk tubuh dan sebagainya itu dia itu komoditas, bukan lagi dianggap sebagai manusia pada umumnya. Itu menarik. Karena apa? Karena nanti kamu akan menemukan ketika kamu wawancara ke orang, kalau ke cowok ya, pakai aplikasi Tinder nih, nyarinya tuh yang kayak gimana pasti ketahuan. Yang pakai kerudung apa enggak, kemudian yang dia putih atau enggak, yang rambutnya lurus atau enggak. Ini udah masalah komodifikasi perempuan. Jadi nanti isunya tentang apa namanya, ketika nilai orang, nilai barang. Jadi punya nilai komoditas. Gitu. Gitu sih, menarik sih ini. Nah, itu epistemologinya. Kebermanfaatannya adalah dari aplikasi konten Tinder ini, kamu ingin melihat secara konten ini dia itu bagus atau tidak gitu loh untuk kesehatan penikmat konten itu. Kesehatan dalam hal ini tadi kayak Edo bilang ini tentang Andi bilang ingin tentang psikologinya gitu segala macam. Tapi kalau kamu ingin lihat perilaku komunikasinya, maka kamu harus bisa mengakses sampai pada screenshot chat yang ada di Tinder itu. Karena kamu lihat perilaku komunikasinya, bukan kontennya. Kalau konten apa, Pak? Tadi itu, jadi kamu melihat apa namanya foto-foto di Tinder itu yang cowok kayak gini, yang cewek kayak gini, terus kamu wawancara ke orang pada nantinya, ya nih saya banyak rambutnya lurus, saya banyak yang klik dia yang wajahnya putih, gitu kulitnya putih, saya banyak yang klik dia pakai kerudung tapi disibak gini, dikalungin, gitu kan. Nah itu komodifikasi, gitu. Kalian cari jodoh ada mah. Nggak mau. Devi mana ya? Belum katanya, ini barusan ngechat belum, Mas. Oh ya. Ya, ke prakerja. Oke, nanti sebelum Devi masuk, yang belum ada di sini tempatnya Awang, tempatnya Nabila, kemudian tempatnya siapa lagi? Udah ya, cuma 2 orang itu ya. Tapi saya apresiasi datang. Nah, sekarang gini teman-teman. Oh, Devi. Halo, Dev. Belum masuk ya. Sambil nunggu Devi masuk, kita masuk ke materi ya. Sedikit aja. Jadi, kenapa saya memulai dengan ontologi, epistemologi, sama aksiologi, itu karena evaluasi di angkatan 2016, cara mereka membuat pendahuluan itu sangat-sangatlah hilang komunikasinya, teman-teman. Masalah komunikasinya itu hilang. Makanya bagi saya ke teman-teman 2017 yang harus paling dibenahi adalah cara berpikir ilmiahnya dulu. Ini masalah yang bisa diteliti secara ilmiah atau tidak, karena setiap masalah itu tidak lantas masalah itu jelek. Masalah itu bisa baik kok, bisa buruk kok. Bisa baik, nggak selamanya buruk gitu. Nah, harus ditekankan kepada teman-teman bahwa logika dasar dari kualitatif itu adalah grounded induktif. Artinya dari khusus ke umum. Kalau Pak Erwin kemarin sempat diskusi, dia sudah ada tentang kalimat induktif dan deduktif. Itu nggak usah dipikir sampai sedemikian rupa, teman-teman. Kalimat itu, tadi saya bilang, ketika umum, itu si Faiza akan meneliti tentang Tindernya. Terus kemudian dia akan menyimpulkan hal-hal yang khusus. Oh, jadi Tinder itu dipakai untuk mencari jodoh, untuk ini. Itu khusus, tapi umumnya adalah berangkat dari dia meneliti aplikasi Tinder. Tapi kualitatif dibalik. Yang khusus-khusus ini dimunculkan di depan untuk nanti secara umum aplikasi ini digunakan untuk apa? Gitu loh. Sama halnya dengan
tadi si Andi bilang monitoring gadget. Gadget itu cara berpikirnya teman-teman adalah deduktif. Kenapa? Karena berangkat dari umum gadget. Tapi kalau induktif, dia berangkat dari aplikasi yang dia spesifik. Aplikasi ini Pak, Telegram, ciptaan anak bangsa. Nanti simpulannya, Telegram itu digunakan untuk apa sih? Nah, kalimat deduktif dan induktif seperti itu. Kenapa harus dimulai dari kalimat deduktif untuk pendahuluan? Contoh sederhana, ketika kalian mau meneliti tentang strategi komunikasi, itu di kalimat deduktif itu gini. Pada zaman globalisasi ini, peranan public relation adalah 1, 2, 3, 4, 5. Itu umum. Kekhusus. Jadi paragraf 2 nanti kalian strategi public relation PT Mall Cikarang misalkan menerapkan tenant relation. Nah, itu sudah khusus. Tapi diawali dengan kalimat-kalimat yang deduktif. Kalau film ya, film merupakan produk komunikasi massa, gitu kan, itu deduktif, umum. Tapi ketika kamu bilang genre film, itu sudah khusus. Saya harap teman-teman bisa memahami ini. Oke, kita ke Devi dulu ya. Dev? Bisa dengar suara saya, Dev? Halo, Devi. Bisa, Pak. Sorry ya, Dev, ganggu acara keluarga ya, Dev ya. Assalamualaikum, Dev. Enggak apa-apa, Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Dev, jelasin ke saya dong. Kamu mau meneliti apa sih kartu prakerja ini? Oh, yang kartu prakerja itu tentang pemanfaatan sama pengelolaan dana yang kemarin diberikan ke pemerintah. Jadi kemarin itu banyak loh teman-teman saya yang ngurus kartu prakerja itu, ada yang di ACC atau tidak lah. Yang di ACC kemarin itu kebanyakan kan mendapat dana itu dari pemerintah tunjangan untuk untuk modal usaha. Tetapi kebanyakan dari teman saya itu yang udah menerima uangnya itu nggak jelas loh, malah buat main, buat ini, terus untuk pelatihan-pelatihan yang udah diberikan oleh pemerintah, mereka ikut grup, kayak ikut Zoom, ikut pelatihan, tapi dia kayak nggak menerapkan gitu loh, Pak. Jadinya pengen tak teliti lebih lanjut, sebenarnya tepat nggak sih program prakerja ini untuk usia produktif di ini gitu. Oke. Komunikasi mana, Dep? Baru keluar ke jalan, Pak. Maaf. Oh iya. Sinyalnya susah. Ya udah, nanti kalau misalnya kamu masih nggak jelas, chat WhatsApp aja ya. Iya, ya, Pak. Tapi yang jelas, ini bisa diteliti, bisa. Cuman ranah keilmuan komunikasinya belum kelihatan. Karena ini masih tentang kartu prakerja aja gitu loh. Belum dispesifikan secara objeknya. Nah, kalau kualitatif tadi sudah saya jelaskan dari khusus ke umum dulu. Jadi berpikirnya adalah induktif. Nah, kalau berpikirnya induktif, kartu prakerja yang bagian mana yang ingin kamu teliti? Apakah di bagian strategi komunikasinya? Jadi kamu nanti akan menyoroti dari penyerahan pelatihan itu efektif atau tidak, perkara mereka nanti menjalankan atau menerapkan itu adalah di hasil penelitiannya. Tapi kamu efektivitas nggak sih tentang pelatihan, tentang kartu prakerja ini menggunakan epistemologi teorinya, tentu saja komunikasi kelompok tadi itu, karena dia kan spesifik tuh dari pemerintah ke kelompok yang memang dihadapkan. Jadi lebih kepada penggunaan komunikasi kelompok pada media digitalnya, pakai Zoom segala macam. Nanti relate sama penelitiannya Vira, pembelajaran daring itu tadi, gitu. Nah, kemudian secara kebermanfaatan atau aksiologinya nanti kamu bilang bahwa bagaimana sih ini penelitian ini bisa bermanfaat bagi pemerintah dan juga bagi si pengguna kartu pekerja itu. Makanya mungkin nanti strategi komunikasi dan sosialisasi pelatihan kartu pekerja, penerima kartu pekerja, atau dinamika komunikasi segala macam, nanti yang subjek penelitiannya itu penerima kartu prakerja. Tapi data ini akan sulit dilakukan karena kamu bukan penerima kartu prakerja, gitu. Jadi nanti harus dipikirkan kembali di ranah itu. Gitu ya, Dev ya. Karena banyak noise-nya,
Nanti kamu bisa tanya temenmu atau tanya ke Bapak langsung, nggak apa-apa. Iya, Pak. Nah, teman-teman, yang ingin saya hadirkan, ini materi sedikit aja. Kalian harus sadar bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif itu deskriptif. Peneliti itu bagian dari penelitian. Paham ya? Beda dengan kuantitatif. Jadi peneliti bukan bagian dari penelitian, tapi subjek penelitian dari bagian dari penelitian. Kalau ini peneliti sebagai alat penelitian. Contoh sederhananya adalah ketika tadi Meila itu mau meneliti tentang komunikasi yang berjalan antara guru dan siswa pada masa pandemi ini, misalkan seperti itu. Atau Vira yang pembelajaran daring itu. Nah, si peneliti inilah yang nanti akan menentukan, karena dia alat penelitian, dia akan melakukan wawancara dong. Makanya peneliti itu sebagai alat penelitian. Kenapa? Karena yang buat pertanyaan itu si peneliti itu. Jadi, data yang dikumpulkan ini benar-benar natural dari hasil wawancara itu. Makanya yang dipentingkan adalah prosesnya ketimbang hasil. Lalu, latar belakangnya itu kepada dia mencari apa yang dinamakan makna dari sebuah tindakan. Contoh tadi ke Andi, ya, Andi ingin meneliti tentang gadget. Terus kemudian saya minta dispesifikan. Penelitian saya dulu sebagai refleksi, sebenarnya tingkah laku penggunaan aplikasi azan dan pengingat sholat itu apa sih maknanya bagi mereka? Gitu. Dan datanya langsung. Jadi wawancara dapat data langsung. Metodenya triangulasi nanti akan dijelaskan, kemudian konteksnya kontekstual sekali. Jadi rincian kontekstual itu maksudnya adalah ketika misalnya Faiza tadi meneliti tentang Tinder, dia tidak hanya akan membaca satu buku saja, akan membaca banyak buku. Tidak hanya tentang komodifikasi saja. Dia baca tentang kontennya, dia baca tentang buku periklanan, dia baca tentang buku media digital, dan sebagainya. Lalu, kedudukan subjek penelitian tadi itu sama dengan peneliti. Kenapa? Karena ketika kamu melakukan wawancaranya hasil wawancara sudah didapat, gitu kan, terus nanti si peneliti itu akan menulis di laporan penelitian, kan. Tidak mungkin si peneliti itu tidak mengelaborasi hasil dari apa yang didapatkan di wawancaranya. Jadi, intinya adalah si peneliti itu bisa saja memasukkan buah pemikirannya di hasil wawancara itu yang namanya interpretasi. Jadi, wawancara kepada guru, dikatakan bahwa guru tersebut banyak waktu senggang. Terus peneliti akan menjelaskan waktu senggang yang dimaksud menurut pemikiran si peneliti itu. Jadi, kedudukannya sama dengan subjek. Makanya teman-teman, ini saya lewati, karena ini bisa dibaca sendiri, jadi aksioma antara kualitatif dan kuantitatif, tadi sudah. Intinya adalah kualitatif itu adalah interaktif, beda dengan kuantitatif. Variabel ya. Kemudian, tidak ada generalisasi di kualitatif, kalau di kuantitatif ada. Jadi adanya transferability, hanya memungkinkan ikatan dan konteks dan waktu. Jadi datanya itu, karena yang diteliti itu orang, biasanya yang diwawancara itu orang, maka subjektivitasnya tinggi. Kalau di kuantitatif, objektivitasnya sangat tinggi. Lalu, kalau yang kualitatif lebih pada hasil dari konstruksi dan pemahaman, kalau yang kuantitatif teramati dan terukur. Nah, gini teman-teman, ini saya lewati ya. Jadi, pokoknya intinya adalah saya minta teman-teman katanya mau tancap gas gitu kan. Karena banyak berseliweran di handphone saya ketika melihat 4 mahasiswa pertama komunikasi lulus, terus kalian ingin tancap gas. Nah, hari ini teman-teman fokuskan untuk mencari masalah. Kuncinya adalah persepsinya teman-teman terhadap masalah tersebut. Gitu. Bagi orang lain itu bukan masalah, tapi kalau bagi teman-teman itu masalah, angkat itu di penelitian kualitatif.
Jadi fokus. Nah, dari responsi teman-teman minus Nabila dan Awang itu ketidakfokusan adalah di bagian spesifik ontologinya atau objek penelitiannya itu nggak spesifik. Padahal kualitatif kalau dari lihat sini slide ini adalah dia itu lebih kepada ke eksplorasi dengan tujuan penelitian yang umum. Beda dengan kuantitatif. Makanya teman-teman, kalian di sini sudah dalam rangka menyusun kerangka berpikir. Makanya saya minta Kasanah ilmu pengetahuan dan perumusan masalahnya itu dibuat. Gitu. Nah, hipotesisnya tadi sudah saya tanyakan satu persatu. Kenapa kamu mengangkat penelitian ini, Edo? Kenapa Bella mau mengangkat penelitian ini? Kenapa Andi mau mengangkat penelitian ini, dan sebagainya. Jadi, teman-teman, biasanya penelitian kualitatif itu ada 3 rumusan masalah. Dan biasa yang paling pakai di kualitatif itu adalah kata tanya seberapa baik kinerja atau bagaimanakah sikap, alias rumusan masalah deskriptif. Kalau yang 2 di bawah, komparatif dan asosiatif, atau hubungan antar motivasi dan prestasi, kemudian adakah perbedaan produktivitas, bla bla bla, itu lebih kepada rumusan-rumusan masalah yang kuantitatif. Gitu. Banyak orang, teman-teman, yang bilang ke saya bahwa penelitian kualitatif itu gampang di awal, susah di akhir. Kalau kuantitatif itu susah di awal, gampang di akhir. Kenapa? Karena kalau kuantitatif itu kan general. Kalau variabel X mempengaruhi variabel Y, hasilnya dipengaruhi, ya sudah dipengaruhi. Tapi kalau kualitatif, dia spesifik. Kenapa spesifik? Karena tujuannya tidak bisa digeneralisasi. Gitu. Nah, makanya teman-teman, di e-learning nanti yang akan saya buat, nanti saya akan japri teman-teman ketika room di e-learningnya sudah saya buat. Yang jelas saya minta teman-teman membuat pendahuluan dan rumusan masalah. Boleh ditulis di Word, kemudian di-upload di e-learning, atau boleh langsung ditulis ke e-learning. Langsung. Cara cepatnya ada 4 langkah ini. Jadi, teman-teman itu fokus dulu ke masalah objek penelitiannya tadi itu. Ini masih ke ontologinya ya. Kemudian epistemologinya adalah teman-teman sedikit mencantumkan teori-teori yang teman-teman ingin gunakan di pendahuluan itu. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian di akhir adalah kebermanfaatannya. Biasanya kalau di pendahuluan itu adalah kata-katanya adalah peneliti tertarik meneliti permasalahan ini dikarenakan 1, 2, 3, 4. Nah, itu menandakan urgensi dari penelitian tersebut. Nah, jadi yang Bapak minta adalah teman-teman setelah ini baca penelitian yang berseliweran di internet. Bagaimana mereka membangun langkah kedua dan ketiga dari perumusan masalah. Biasanya ada datanya nggak cuma 1. Contoh nih, teman-teman mau meneliti tentang saya ya, implikasinya ke saya aja. Film ya, yang paling mudah. Karena lulusan komunikasi yang 4 itu, kalau nggak salah, film 2, PR-nya 1, PR-nya 2 kalau nggak salah. Nah, si film ini dibangunnya untuk ke pendahuluan itu, datanya nggak cuman dari film itu tersebut, tapi dari data berita tentang film itu. Jadi, sinopsisnya dari film itu pasti ditulis di pendahuluan, iya. Tapi ada data pendukung. Kenapa nih film ini mau diteliti? Oh, ternyata dia kontroversi. Ingat, tidak selamanya masalah itu bisa baik. Oh, ternyata film tersebut banyak mendapatkan penghargaan, jadi layak diteliti. Jadi ada reason-nya. Nah, yang Bapak pingin
di pendahuluan itu teman-teman baca ragam proposal yang bagian pendahuluan dan rumusan masalah saja, itu cara buatnya gimana? Cara mereka membangunnya gimana? Pasti kalau kualitatif, dia langsung kalimat-kalimatnya di awal tuh kalimat umum dulu. Biasanya film adalah bla 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 bla. Era ini baru masuk ke objek penelitiannya, kemudian nanti sedikit banyak teori yang dipakai, yaitu epistemologinya, kemudian nanti diakhiri dengan urgensi kenapa ingin meneliti hal tersebut. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Ada pertanyaan? Teman-teman, pada tidur ya? Enggak, Pak. Enggak, Enggak, Pak. Pak. Enggak, Pak. Kurang mengkaromah Suaranya putus-putus nggak? Tadi ya. Tadi putus-putus. Itu ya. Jadi tugasnya teman-teman buat pendahuluan. Kalau di Word itu setara 2 halaman. Diakhiri pertanyaan rumusan masalah. Biasanya pakai bagaimana. Gitu. Ya. Tapi yang ingin saya lihat di pendahuluan itu adalah penyusunan kalimatnya. Gimana kalian membangun opini. Kalau di kualitatif itu opini bagaimana penelitian itu diteliti. Yang ini. Nih, ide atau gagasan. Gitu. Ide gagasannya itu di pendahuluannya apa? Kalau Fikran punya tenant relation, itu istilah baru, tapi saya minta tolong lebih dispesifikan lagi. Faisal juga tentang pesantren, tolong pesantren yang bagaimana. Kalau Vira tentang pembelajaran daring bagaimana, gitu kan. Nah, data-data pendukung yang ada di pendahuluan itu, tolong dapatkan dari berita-berita online misalkan. Jangan lupa sumbernya dicantumin. Gitu. Nah, kenapa saya getol di e-learning untuk Nabila sama Awang juga semuanya? Ya, Pak. Karena saya ingin track recordnya di situ. Dulu kita pernah pakai Google Classroom dan itu banyak masalah. Coba saya pakai e-learning. Terserah nanti teman-teman mau uploadnya di e-learning itu udah file PDF-nya terus di-upload gitu, nggak apa-apa, nanti saya yang download, atau copy paste terus di e-learning-nya panjang gitu, nggak masalah. Silakan dipilih. Nah, sedikit banyak tentang kualitatif, karena kontrak kuliahnya belum saya jelasin, baru saya jelasin pertemuan ketiga. Jujur teman-teman, UTS-nya adalah sampai dia bentuknya adalah seminar sebenarnya. Seminar dari teman-teman yang diseminari adalah pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian. Jadi di UTS itu, di akhir luarannya adalah proposal kualitatif dengan metode penelitian. Nah, harapannya dari mata kuliah kuantitatif dan kualitatif itu sudah dipilih salah satu, karena kalian kan dapatnya 2 nih satu semester dan itu sangat berat. Makanya saya bilang yang kualitatif harus clear dulu logika berpikirnya, kemudian baru masuk ke kualitatif. Jadi nanti teman-teman asiknya adalah ketika setelah UTS banyak bimbingan ke saya untuk proposal kualitatif. Materinya kan tetap saya berikan tentang metode-metode penelitian di kualitatif, tapi fokus ke proposal penelitian kamu. Nah, nanti pada saat mau ke skripsi, kalian yang menentukan. Kalian mau pakai yang kualitatif, yang kuantitatif. Karena dua-duanya kemungkinan besar proposal. Gitu. Tapi kalau saya seminarnya di UTS-nya. Jadi sebenarnya kayak responsi tadi ini, teman-teman. Jadi kalian pendahuluan sama rumusan masalah dipresentasikan. Nah, sudah dimulai di pertemuan ketiga. Kenapa? Karena saya yakin pada prosesnya pasti tulisan kalian di awal itu ancur-ancuran. Gitu. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Halo? Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, Iya, Pak. kalau dari angkatan ini ada yang mau ambil skripsi TA nggak? Tugas akhir nggak? Karya. Maksudnya? Karya. Pak, kemarin katanya mau bikin majalah, Pak.
Iya, Kan komunikasi luarannya 2. Naskah publikasi ilmiah, jurnal, sama karya. Boleh iklan dan sebagainya. Bahkan PR program pun boleh. Tapi tingkatnya harus nasional ya. Dan itu sendiri, mantap. Dan itu sendiri. Sampai nanti ada presentasi karya. Jadi karya teman-teman itu dipublish habis-habisan. Gitu. Contoh nih, kalian ikut lomba tingkat nasional. Kemudian kalian laporan ke saya atau ke Buka Prodi gitu kan, Pak, saya mau berkarya. Ya sudah, ikut aja lomba tingkat nasional tersebut, buat film, buat iklan, buat program, kemudian kalian juara 1 nasional, itu baru diakui sebagai skripsi TA karyanya komunikasi. Jadi kalian nggak usah buat jurnalnya. Karena karya kalian menang tingkat nasional. Itu lebih menantang kayaknya. Atau masuk di festival-festival kayak ASEAN Jogja, ASEAN Netpack Film, Artjok, segala macam. Monggo aja. Gitu ya. Oke, teman-teman. Pesan saya, karena ini kuliah daring, kualitatif, kuantitatif, kalau nggak paham nanya ya. Di grup maupun di Japri. Please banget. Karena kalian dituntut untuk paham. Nanti aku mau PC. Ya. Hah? PC? Iya, Pak. PC, Pak. Astagfirullah. Kasar banget, Pak. Itu PT, Pak. PT. Kasar itu, Pak. Astagfirullah, Edo. Kamu berdosa banget. Oke, gitu ya teman-teman. Ngomong-ngomong, ini saya record. Mau saya publish di YouTube. Dipublish nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya, Pak. Dia nggak ada. Boleh, dia nggak ada mukanya, Pak. Iya. Oke. Gitu ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum aja terus. Nggak ada, Pak. Nanti di PC aja, Pak. Nanti di PC aja, Pak. Di grup nanti, Pak. Oke, jadi nanti teman-teman tolong tanamkan ke diri kalian dari awal, oh saya mau kuantitatif, kualitatif, jangan dulu. Kalian harus berproses dulu, kalian kenali dulu, kualitatif itu ngapain, kuantitatif ngapain, baru bisa memilih. Jadi PDKT dulu ya, jangan langsung dijawab, atau tunggu 3 hari. Oke, Pak. Oke, Gitu. Pak. Nanti untuk skripsi, teman-teman yang menentukan teman-teman mau kuanti atau mau kuali. Terus nanti dosen pembimbing skripsinya ada saya, Pak Akbar, Pak Bagio, Pak Erwin, Bu Mega, Bu Wuri. Bagio. Awang aku denger. Kalian kuliah apa aja sih semester ini? Kualitatif, kuantitatif, terus? Tulisan naskah. Iklan, tulisan Poster, iklan. tulisan naskah, etika jurnal. Teknik presentasi. Penulisan naskah iklan ada loh itu kuliah daring yang Mas Erwan itu. Kalau kalian mau ikut? UMM yang ngadain tapi. Oh iya, saya lupa ngucapin. Terima kasih buku rekayasanya teman-teman. Luar biasa prosesnya panjang. Bikin saya garuk-garuk kepala gitu kan. Udah sampai mana-mana itu Pak, udah mendunia. Terus insya Allah nanti mau dibuatin rilis. Terus si Mela saya suruh podcast berkali-kali nggak mau datang. Padahal buat konten. Gitu ya. Tapi terima kasih udah bisa berkarya. Ya belum, nanti Pak. Terima kasih juga Bapak. Semoga itu jadi portofolionya teman-teman karena udah saya klaim di Perpusnas sama di Sinta. Jadi kalau teman-teman akses, insya Allah di Google itu ada buku rekayasa. Nah penulisnya banyak di situ. Itu ada Edo. Walaupun udah live aku nggak ada. Oh iya. Di aku sampai berdebu loh. Di kalian mau dikirimin nggak? Kirimin, Mei. Kirimin, Mbak. Mengisu tak juga ini. Transfer. Mengisu tak juga ini. Oh siap.
Kayak gitu. Semoga teman-teman nggak lelah berkarya ya. Jadi baru satu Amin. dan itu seumur umur kayaknya baru itu aja. Jadi di naskah iklan teman-teman. Oh iya, karena ada penulisan naskah iklan tuh. Copyright ya. Iya. Nah, itu kalau kalian dapat klien yang tolong buatin naskah iklan dan itu pakai, itu bisa jadi inskripsi ke karya kok. Tapi kliennya harus ya yang gede lah, jangan yang warung buku hijau gitu, jangan. Unisa. Boleh? Berani? Sini. Burjo, Pak, Burjo. Janganlah, Burjo mah. Terasa. Oke, udah ya, Bapak lapar nih, belum sarapan. Sama. Iya, Pak. Sama. Oke. Thank you teman-teman. Nanti e-learningnya tidak hari ini, tapi saya notifnya hari ini. Teman-teman terserah mau ngumpulin kapan. Yang jelas minggu depan harus sudah ada, ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Minggu depan itu. Insya Allah, Pak. Hari Kamis. Jadi 2 halaman saja pendahuluan, kemudian diakhiri rumusan masalah bagaimana atau adakah segala macam. Gitu ya. Ingat, pertanyaannya adalah pertanyaan kualitatif, bukan kuantitatif. Oke. Nah, tadi siapa bilang, Pak, cut yang ini atau boleh ganti? Ganti silahkan. Tapi ketika saya menemukan pendahuluan, saya cek plagiarismenya ke aplikasi yang saya punya dan itu 99% akurat. Nah, itu teman-teman langsung dapat C. Nggak usah ikut kualitatif lagi, ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi jangan plagiat please jangan plagiat. Gitu ya. Tahu lah. Nah, gimana caranya biar teman-teman mudah? Kan baca pendahuluan tuh, contoh-contoh tuh. Terus kalian tuh, ini trik ya. Jelek sih, trik ya. Ubah aja objek penelitiannya itu sudah menjadi penelitian yang berbeda. Maksudnya? Maksudnya adalah Pak? ketika Tempatnya teman-teman gitu, Pak. ini ya, stereotip perempuan Sunda dalam film Kawin Kontrak. Itu penelitian saya. Penelitiannya Elida apa? Joker. Stereotip penderita skizofrenia dalam film Joker. Yang dirubah apanya? Skizofrenia. Penderita skizofrenia sama film Jokernya. Tapi judul depannya tetap stereotip. Kenapa? Karena pembimbingnya saya. Iya. Jadi ubahlah. Apa sih, Pak? Jadi ubahlah objek penelitiannya. Yang tadinya stereotip perempuan Sunda dalam film Kontrak, objeknya itu kan perempuan Sundanya, subjeknya itu film Kawin Kontrak. Nah, si Elida mindah penderita skizofrenia jadi subjeknya, objeknya adalah film Joker. Udah penelitian yang berbeda. Walaupun sama-sama itu. Ngomong-ngomong, Neneng Windy Astuti saha nih? Ada gitu orang yang Apa? Nggak ada yang masuk tapi salah room. Si Neneng. Kayak maba kemarin. Gitu ya. Iya. Sip. Iya. Terima kasih Namira, Mas Edo, Mbak Mela, Bella, Awang, Fikran, Mas Fikran, Mbak Faiza, Vira, kemudian Mas Andi, Mas Faisal. Selamat berdemo yang bagian di Jogja. Terima kasih, Bapak. Tolong tunjukkan protokol kesehatan dan sebagainya, gitu kan. Kalau misalnya memang itu kalian harus turun ke jalan, turunlah ke jalan. Nanti ketemu saya sama Pak Erwin biasanya. Gitu ya. Thank you semua teman-teman. Saya akhiri untuk metode penelitian kualitatif. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Kemudian kita ketemu di e-learning setelah nanti saya japri teman-teman di grup kalau roomnya udah dibuka. Jadi kalian tinggal upload tugas tadi dari saya, pendahuluan sama rumusan masalah. Oke? Gitu ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih teman-teman. Sehat, salam buat orang tua. Saya akhiri, saya stop share. Boleh meninggalkan ruangan. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.